Koperasi Bimba Atas Dana ini berdiri tanggal 14 Januari tahun 2013 dengan keanggotaan sebanyak 217 orang dengan masing-masing kewajibannya adalah Rp500.000 sebagai setoran pokok dan juga kewajiban yang lain berupa setoran atau simpanan wajib sebesar Rp10.000 per orang, itu setiap bulan. Itu awal dari koperasinya. Terus pada tahun 2016 keanggotaan kami bertambah menjadi 219 orang dengan ketentuan yang sama juga, harus menyetorkan simpanan pokok sebesar 500 dan simpanan wajib Rp10.000 per bulan. Nah, sebelum ke perkembangannya, kita ada tujuan kenapa koperasi ini didirikan, karena ini untuk membantu dan membackup anggota, karena landasan kami itu adalah landasan koperasinya adalah budaya. Jadi kegiatan keagamaan atau budaya yang dilakukan oleh anggota kami sebisanya kami bantu dari koperasi. Itu tujuan utama kami mendirikan koperasi di Banjarmasin. Sehingga dalam proses berjalannya waktu disesuaikan dengan kebutuhan, kami punya surat keputusan selaku unit usaha pada tanggal 16 November tahun 2014. 12 November tahun 2014 secara resmi kami diakui selaku unit usaha dari Koperasi CD. Gitu. Nah, berjalannya waktu pada tahun 2017 sekarang ini per Januari kemarin keanggotaan kami meningkat lagi 96 orang, berarti 218 orang ditambah 96 orang dan 304 orang per akhir Januari dengan kewajiban yang sama, simpanan pokok dan simpanan wajib. Nah, sedangkan keberadaan koperasi kami Bimba Atas Dana punya program atau produk yang kami tawarkan ke anggota. Sebagai layaknya koperasi simpan pinjam, produk utama kami adalah penghimpunan dana dari anggota. Penghimpunan dana itu berupa simpanan sukarela. Kalau di bank umum disebut tabungan, tapi di koperasi disebut simpanan sukarela. Itu diharapkan dari anggota berperan di sana. Dan program kami yang kedua adalah simpanan program atau simpanan tahapan masa depan, yang kami bagi menjadi dua, simpanan tahapan masa depan dan simpanan tahapan junior, yang fungsinya masing-masing hampir sama, cuman sasaran pemasarannya berbeda. Yang ketiga, kami punya produk yaitu simpanan berjangka yang identik kalau di bank umum disebut dengan deposito. Itu suku bunga relatif sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan keputusan ataupun kesepakatan kami antara anggota yang menempatkan dana di koperasi. Nah, yang keempat itu program kami adalah penyaluran dana atau penyaluran pinjaman kepada anggota yang membutuhkan. Yang menjadi prioritas kami adalah keanggotaan semua yang betul-betul membutuhkan, apalagi mereka berpikir untuk mengembangkan suatu usaha kecil-kecilan, sebisanya kami membantu keanggotaan untuk mengembangkannya dalam usaha. Keberadaan koperasi kami didukung oleh 17 orang tenaga kerja yang masing-masing mempunyai fungsi dan tugasnya masing-masing sesuai dengan bidang ilmu yang mereka miliki. Nah, sesuai dengan struktur, salah satunya adalah manajer. Manajer itu pengelolaan, itu saya yakin dari Pak Ibu sudah mengetahui fungsinya. Ada itu yang namanya Kabag Dana dan Administrasi, yang di bawah garis perintah itu ada dua lagi, juru buku dan bagian dana. Dan Kabag yang kedua itu adalah bagian pinjaman atau pemasaran, yang terdiri dari garis perintah ke bawah itu juru administrasi, analisis, dan juru tagih. Dan pada bagian dana itu ada penghimpunan dana. Itu struktur yang kami jalankan sesuai dengan fungsi dari 17 orang tenaga kerja. Nah, sedangkan ruangan kerja kami masih meminjam, memakai gedung dari milik Banjar itu sendiri, karena koperasi itu milik Banjar.
belajar kami menggunakan gedung bangunan dengan beberapa ruang seperti yang terlihat sekarang ini adalah ruang pengelolaan atau manajer ruang yang fungsinya untuk mengawasi dan mengatur sistem kerja keseluruhan. Dan ada juga kami pun memiliki ruang khusus untuk menangani atau melayani anggota yang ingin mengajukan permohonan atas pinjaman, atau lebih tepatnya kami sebut ruang pelayanan pinjaman. Yang ketiga, kami punya ruangan administrasi atau penerimaan nasabah atau penerimaan anggota pada waktu melakukan setoran atas simpanan sukarela ataupun simpanan-simpanan yang lain. Itu kami istilahkan dengan counter pelayanan. Dan ada satu ruangan lagi yang kami punya, ruangan kecil yang fungsinya adalah untuk menghitung dana harian yang berhasil dihimpun oleh pemasaran. Dalam hal ini yang menghimpun dana harian, penghitungan awalnya atau pengecekan awalnya kita gunakan ruangan tersendiri biar tidak terganggu dari hal-hal lain seperti itu. Dan ada halaman adalah gunanya untuk menyambut mereka, untuk fasilitas parkir lah boleh dikatakan seperti itu.